Bentuknya ini, dia itu suling ya, suling tapi yang udah sama piston. Ada SIM, ini ribbon, ini kompresi. Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama kita Cikal Suspension di sini. Sekarang kita mau ngerjain sok depan punya NMAX, tapi yang bikin istimewanya itu nggak pakai emulator, pakainya ini. Tapi sebelumnya saya ngucapin terima kasih buat Mas Aldi. Dia yang ngasih kerjain ini. Dia itu nggak ngasih depan aja ya, depan belakang. Cuman belakangnya nggak saya videoin karena saya fokusnya ke depan karena ini unik. Jujur saya baru tahu kalau ternyata untuk si sulingnya itu atau kit dari yang aftermarketnya itu udah ada di pasaran. Tapi soalnya saya nemuin di Indonesia ini belum ada, baru cuma emulator aja. Ternyata di luar Indonesia itu udah ada. Dari ya inilah kitnya. Kita buka dulu. Bentuknya seperti ini. Kita buka. Ini kita taruh dulu deh. Bentuknya ini. Dia itu suling ya, suling tapi yang udah sama piston. Ada SIM, ini ribbon, ini kompresi. Dan paketnya itu dari 44 factory itu dia dikasih oli depan. Oli shock itu dikasih. Kalau kita lihat, kalau saya lihat kentalannya sih mungkin 10 atau 15 ya. Jadi nggak terlalu encer, nggak terlalu kental juga. Nih, ini yang dari 44 factory-nya, ini yang bawaan motornya. Yang standarnya. Untuk tingginya sama, persis, nggak ada beda. Cuma bedanya kalau standar itu dia langsung bolong, nggak ada pengatur olinya. Sedangkan kalau yang dari 44 factory, ini ada, dia ada SIM. Kita buka aja biar nggak penasaran ya, bedanya ada di mana sih. Ini udah saya kendorin sedikit tadi. Kita buka dulu. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini. Ini bisa dilepas ya. Ini ada baut, ada nutnya. Ini piston. Pistonnya. Nah, penasaran kan gimana bentuknya? Kita buka aja. Nah, ini lubangnya. Nah, untuk nutnya atau bautnya itu dia atasnya nggak bolong. Cuma samping-sampingnya aja yang bolong. Ini bolong, samping-sampingnya bolong. Ininya juga bolong, yang masuk ke sininya bolong, yang ke sulingnya bolong. Oke. Ini untuk pistonnya. Ini nyawanya di sini. Ini nyawanya. Ini stoppernya. Ini stopper. Nah, ini SIM. Jadi per bagian itu SIM-nya ada 2 ya. Saya nggak bisa komentar ini bagus atau enggak karena saya belum pernah juga. Saya belum pernah masang. Jadi ya mungkin reviewnya nanti saya update di link deskripsi. Itu kalau udah dipakai sama orangnya, sama ownernya, sama Mas Aldinya sendiri. Jadi untuk kita bahas yang pistonnya dulu deh. Untuk kompresi, untuk ribbon dia tetap ada 3 lubang. Sedangkan kompresi dia itu ada 6. Jadi satu bagian 2. Ini kompresi, ini kompresi, ini kompresi, ini ribbon. 3 ini ribbon. Untuk diameter SIM-nya sama, atas bawah sama, nggak ada yang beda. Ketebalannya itu 02, tebal SIM-nya 02. Nah, untuk cara pasangnya itu ya sama standar kayak kita masang suling biasa sih. Jadi langsung masuk ke sini aja. Kita masukin. Jadi nggak perlu ada yang dibubut. Istilahnya sih kalau kata anak racing sekarang plug and play. Walaupun saya nggak terlalu yakin kalau plug and play itu ada di racing. Pasti semuanya butuh penyesuaian. Tapi ya semoga aja nih plug and play-nya beneran deh. Jadi tinggal masukin ke sini, dia masuk di dalam. Kelihatan nggak? Nah, gitu. Kita keluarin dulu deh.
Nah, untuk cara kerjanya sendiri sih hampir sama kayak emulator, atau yang waktu kemarin kita bahas pakai cartridge itu hampir sama. Jadi prosesnya kan kayak gini nih, gini. Begitu sok dia kompres atau dia ketekan menerima benturan, sok depan tuh gini, dia masuk ke dalam. Nah, di sini, di bagian sini, di bagian yang kosong ini kan dia oli. Begitu ada kompresi, dia neken ke bawah, otomatis oli yang dari sini masuk ke lubang ini. Dia melaju ke sini, terus keluarnya dari sini, dari lubang 4 ini. Sebentar, saya rasa ada yang aneh. Sepertinya ada yang aneh, karena biasanya harusnya oli itu masuk dari sini, harusnya dia keluar dari sini. Tunggu, saya agak bingung. Kalau caranya gini, mungkin kompresinya itu dia nggak diatur sama SIM. Sepertinya nggak diatur sama SIM, karena ini pistonnya kita lepas ya. Jadi dari sini harusnya, mungkin kalau kata saya, ini lubang ini nggak perlu deh kayaknya. Yang di lubang ini, seharusnya nggak perlu. Mungkin di sini harus dibikin di bor. Jadi yang kita mau itu kan SIM ini bergerak, bagian ini harus bergerak. Dia buat transfer si olinya atau airflow-nya harusnya di sini, bukan dari sini. Kalau saya rasa sih baru nggak ini. Ya sama aja, mungkin olinya masuk dari sini, keluar dari sini, dari lubang baut ini. Mungkin ya nanti saya kayaknya bakal bikin penyesuaian sedikit sih. Jadi nanti diaturnya kalau ini buat low speed, nah ini buat high speednya. Kayaknya paling nanti saya ditutup sedikit, nanti saya bikin lubang kecil. Tapi saya masih harus nyari cara gimana caranya biar ini masuk. Berarti bener kan istilah plug and play itu nggak ada di dunia racing. Buat saya pribadi ya, plug and play nggak ada. Kita harus modifikasi lagi. Begitu ya. Paling saya ke tukang bubut dulu deh. Ikut? Kayaknya nggak usah deh ya. Ribet lama. Udah tunggu jadi aja ya. Tunggu ya, sabar ya. A few moments later. Oke. Nah, tadi kita baru beres dari tukang bubut. Yang kita rubah sedikit itu kayak gini sulingnya. Kita kasih 4 lubang dengan diameter 5,5 mili. Sedangkan bawahnya kan tadi cuma 1 lubang. Kita tambah juga dengan diameter yang sama dengan yang ini 5,5 mili. Jadi total dalam satu suling itu 8 lubang. Kenapa saya kasih 8 lubang kan? Karena gini, sebelum kita rubah itu kan dia cuma 1 lubang di sini, dari sini nggak ada lubang. Berhubung ini kitnya agak sedikit rancu gitu, awalnya kan kayak gini. Ini murnya, terus kan ini ketutup nih cuma 1 lubang. Otomatis fungsi dari piston ini mungkin nggak sempurna mainnya, karena mau kompresi atau rebound semuanya mungkin diatur dari sini, di lubang yang di mur yang bawaannya itu ada 4. Tadi kita udah rubah juga. Tadi kan rencananya plan awalnya itu kita mau bilas nih tutup, tapi setelah dipikir-pikir sayang juga gitu ini. Jadi kita ganti pakai ini aja. Nah di atas itu ini ada lubang sekitar 2 mili. Ini buat low speednya. Di posisinya nanti kita rakit dulu. Kita rakit dulu aja deh biar gampang ya. Ini stoppernya kita masukin, SIM-nya kita ambil dulu. Ini SIM kompresi yang di atas, pistonnya kita pasang. Kita pastiin dulu nggak kencang. Ini kita pasang, SIM ribbonnya kita ambil, pasang lagi. Kita
Taruh stoppernya sekarang, masukin ke suling. Oke dah, mungkin secara logika sih ini sekarang udah kitnya udah berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena nanti oli sebelumnya ini nggak dilas nih, tutup. Ini tutup. Kalau posisi awal saya rasa mungkin semuanya kan keluar masuk dari sini. Sekarang nggak, karena ini udah dibuka, otomatis oli yang dari sini dia bakal keluar dulu di sini, baru masuk ke sini. Ini untuk high speed, untuk low speednya tetap ada di sini. Low speed itu untuk benturan yang kecil, kayak lubang-lubang kecil gitu, yang nggak secara tiba-tiba yang ditekan pelan. Untuk low speed diatur dari SIM langsung. Saya rasa mungkin ini udah bekerja dengan optimal. Saya nggak nyaranin kalau suling standar, ini standar, dilubangin atau dibesarkan lubangnya seperti ini. Ini saya nggak nyaranin ya. Kalau misalkan saya mau nyobain diborin aja, digedein, saya sarankan jangan, karena nggak akan optimal, malah mungkin lebih buruk daripada bawaannya untuk performa ya. Jadi saya nggak nyaranin standar digedein, saya nggak nyaranin. Tapi ini kenapa saya gedein, karena nanti kan ini kan disekat sama si piston, jadi otomatis oli itu perbandingannya harus banyak, keluar dari sini harus banyak, masuk ke sini juga harus banyak. Nah udah, ini tadi kita udah cek juga sim-simnya nggak ada yang kejepit, semuanya free. Ini juga. Sekarang kita pasang aja. Cara masangnya ya sama seperti yang lainnya, nggak ada yang aneh. Lupa ini harus dipasang, nggak ada yang ini, nggak ada yang ya biasa aja sih, nggak ada yang harus gimana gitu. Kita pasang dulu aja. Oh ini belum dikasih white grease sealnya, kita kasih dulu biar menghindari sobek, lecet, sama biar umurnya lama. Masukin. Oke, kita kunci. Udah. Satu udah beres. Taruh dulu, kita pasang atau lagi. Udah center, kita kencengin bautnya. Ya. Nah, ini ditaruh dulu. Sekarang kita lihat olinya. Kita ambil dulu takarannya, gas ukurnya saya lupa. Gas ukurnya udah, kita lap dulu biar nggak ada kotoran. Untuk satu tabung shock NMAX itu 90 mili. Kita isi dulu, karena volume ruang inner tube-nya nggak besar, nggak kayak kita pakai emulator, jadi ya saya mungkin nyobain pakai 85 mili dulu deh. Nanti kalau kurang tinggal tambah, asalkan jadi kelebihan. Kita kasih 85 mili per tabung. Ini masih di seal ternyata, belum dibuka. Kita buka dulu sealnya. Buat yang mau tahu aja, karena ini harganya satu paket itu saya nanya sama ownernya itu Mas Aldi, 2000 baht dia belinya. Kalau di kurs ke rupiah itu sekitar 1,1 sampai 1,3 lah, kurang lebih segitu untuk kit ini yang part-part factory buat NMAX. Kalau dibilang worth it atau enggak, saya rasa sih balik lagi ke usernya ya. Soalnya saya belum pernah nyoba, saya juga jadi belum tahu experience feel-nya tuh kayak gimana.
So far sih kalau saya lihat sistem kerjanya bagus. Cuman kalau on tracknya gimana ya saya belum bisa ngasih kesimpulan karena saya nggak punya motor NMAX dan saya belum pernah nyoba juga. Kalau motor saya udah pernah nyoba. Kalau ini baru ya. Jadi nanti mungkin tolong Mas Aldi reviewnya kalau udah terpasang gimana, biar nanti buat teman-teman ada yang mau beli atau ada yang punya kitnya bisa tahu rasa bedanya dengan standar gimana. Aduh, ini lupa saya klipnya belum dipasang, untung aja. Kalau udah kepasang bahaya nanti. Kita masukin olinya. Nggak kelihatan ya. Sini deh, dikit deh. Ini volumenya 85 mili aja lah. Dikocok dulu. Oke. Kocok dulu biar semuanya olinya turun. Nggak kelihatan ya kameranya. Sip, kita pasang per ya. Oke, prosesnya udah pasang, jadi saya di sini nggak bisa nyimpulin gimana enak atau enggaknya karena saya harus tahu dulu di track. Oh ya, satu lagi, ini penggunanya untuk harian. Kalau misalkan ini worth it diaplikasiin untuk kompetisi mungkin baik ya. Kalau ini worth it atau enggaknya saya kurang tahu. Jadi ya sekian dan terima kasih, thank you banget buat Mas Aldi yang udah ngasih jobnya. Yang shock belakangnya on proses, mungkin kalau nggak ada kendala hari ini juga bisa selesai. Kalau enggak ya mungkin hari Senin karena besok libur. Sekian dan terima kasih. Kalau kalian suka video ini silahkan di like atau di komen. Kalau nggak suka ya silahkan di dislike, itu nggak masalah buat saya. Insya Allah saya bakal kasih balasan kalau ada yang komentar. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.